Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Halo semuanya, selamat pagi. Senang sekali hari ini Miss Dista bisa berjumpa dengan anak-anak semuanya. Walaupun kalian di rumah, Miss Dista di sini ya. Gak apa-apa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam mengasihi kita. Kita akan memulai dengan sekolah minggu kita pagi ini. Kita naikkan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Semuanya nyanyikan pujian ini sambil lipat tangan, duduk yang tenang dan tutup matanya. Kau
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan begitu baik sehingga hari ini kami semua boleh mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan di sekolah minggu hari ini. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan pujian Apa Kabar Mari Bergembira. Mungkin kalau ada adik-adiknya atau kakaknya atau tante atau om yang ada di situ, boleh diajak supaya nyanyikan pujian ini bersama-sama. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Anak-anak, kata kunci kita hari ini adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mu diganti dengan nama kita sendiri. Contohnya seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu Dista diketahui semua orang. Oke, kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian Big or Small, Short and Tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Kerja, karya, bagi kemuliaannya.
Anak-anak, tema kita hari ini adalah memberi kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Sudah siap untuk mau dengar firman Tuhan? Ya, kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa semuanya duduk manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami, sehingga kami boleh beribadah lagi di pagi hari ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sekolah minggu dari rumah, apa kabar hari ini? Bu Guru berharap kalian semua sehat-sehat ya. Tetap penuh sukacita dan semangat ya. Kita bersyukur karena kita masih boleh beribadah lagi di pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Oke? Adik-adik semuanya, kita sudah belajar buah-buah roh. Adik-adik, kita sudah belajar bagian dari buah-buah roh. Apa saja itu? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang kebaikan. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya tentang kebaikan yang sejati. Oh, siapa yang bisa memberikan kebaikan yang sejati? Nah, di kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Iya, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Ya, jadi cerita minggu lalu
Allah begitu mengasihi manusia karena manusia adalah ciptaan yang paling istimewa. Nah, waktu di Taman Eden manusia mereka berbuat dosa sehingga mereka mendapat hukuman. Nah, adik-adik, apakah Allah langsung tidak peduli lagi dengan manusia? Tidak ya. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Allah memberikan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yaitu Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, itu ya cerita minggu lalu bahwa kebaikan yang sejati itu adalah dari Allah. Hari ini kita mau belajar tentang kebaikan juga, yaitu kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk siapa? Dan untuk orang lain. Nah, cerita ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-27, yaitu anjuran untuk berbuat baik. Ayo adik-adik yang punya Alkitab bisa ambil, kita baca sama-sama ya. Kita baca ya. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-27. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Iya, itu pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang hebat, Bu Guru mau tanya nih, apakah kalian pernah berbuat baik? Nah, anak pintar pasti dia akan menjawab. Dia jawab apa ya? Pernah Bu Guru, saya pernah berbuat baik. Apa saja yang dilakukan? Saya sudah membantu Mama membersihkan rumah Bu Guru. Terus apa lagi ya? Saya mau berbagi makanan dengan teman-teman Bu Guru. Terus apa lagi ya? Saya mau menolong teman atau orang lain yang mengalami kesusahan. Iya, benar sekali adik-adik. Benar sekali apa yang dikatakan teman tadi ya. Oke. Ya. Adik-adik, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa ya kita harus berbuat baik? Ada satu alasannya. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan Allah yang sudah kita terima membuat kita harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu alasannya kenapa kita harus berbuat baik. Karena Allah sudah memberikan kebaikan itu kepada kita. Nah, adik-adik, karena Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita, jadi ingat ya bahwa kita harus berbuat baik. Contoh, kalian punya makanan yang berlebihan, berarti yang lebih itu bukan milik kamu, berarti itu adalah milik orang lain. Jadi kita harus berbagi, kita harus berbagi kepada mungkin mereka yang kelaparan, mereka yang membutuhkan makanan. Jadi kita harus berbagi. Itu berarti kita sudah berbuat baik. Coba contoh lain lagi.
kalian minta belikan HP baru, padahal kalian masih punya HP yang bagus. Nah, adik-adik harus berpikir, lebih baik uangnya ditabung, kemudian bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya adik-adik, ada teman-teman kita yang kasihan mereka tidak bisa sekolah karena tidak punya uang untuk membayar uang sekolah. Jadi kita harus menabung, kita tabung, terus kita bisa berbagi, kita bisa membantu teman kita agar mereka juga bisa sekolah. Nah, kita sudah memberikan kebaikan. Jadi adik-adik, Allah itu yang baik memberikan kepada kita apapun untuk kita. Jadi adik-adik jangan lupa, kalau adik-adik menerima berkat, jangan hanya nikmati sendiri saja. Kita harus ingat untuk berbagi dengan sesama, berbagi dengan teman yang ada di dekat rumah atau saudara kita. Kita harus bisa berbagi. Adik-adik, kita juga minggu-minggu sebelumnya sudah belajar tentang murah hati, tentang kemurahan dan berbuat baik. Nah, adik-adik, bermurah hati pasti dia akan berbuat baik. Nah, berbuat baik, dia berbuat baik karena dia merasa murah hati. Salah satunya adik-adik tidak boleh serakah. Bu Guru, apa itu serakah ya Bu Guru? Serakah itu dia mau memiliki dan dia sudah punya, dia mau memiliki lagi. Jadi dia itu anak yang serakah itu dia sulit sekali untuk berbuat baik. Jadi dia mau menang sendiri, dia tidak mau berbagi dengan teman, dengan orang lain. Nah, adik-adik itu sangat sulit. Nah, jadi adik-adik serakah itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, dibuang jauh-jauh. Jangan ada di dalam pikiran kita, jangan ada merasuki kita bahwa kita mau menang sendiri. Ah, ini kan saya punya, ngapain saya mau bagi teman? Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, ada lagi contoh. Misalnya nih, adik-adik ikut mama pergi belanja ke mall. Ternyata sampai di mall adik-adik minta beliin ini, minta beliin itu yang ternyata itu tidak rencana untuk beli dari rumah. Akhirnya adik-adik jadi sungut-sungut, marah-marah sama mamanya. Nah, itu adalah perbuatan baik atau tidak? Itu tidak. Lebih baik uangnya ditabung, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya di panti asuhan. Nah, adik-adik, kalau di panti asuhan itu teman-teman kita, mereka tidak punya lagi orang tua. Mereka tidak punya mama, mereka tidak punya papa karena sudah meninggal. Jadi adik-adik harus berbelas kasih. Adik-adik mau nabung sedikit-sedikit dan mau berbagi kepada teman-teman kita yang ada di panti asuhan. Berarti kita sudah berbuat baik. Nah, adik-adik, waktu kita memberikan kebaikan kita kepada orang lain, mereka akan merasakan sukacita, mereka rasa senang. Berarti adik-adik juga senang atau tidak kalau kita lihat
mereka yang menerima bantuan kita merasa senang, mereka rasa sukacita, berarti kita juga rasa senang. Berarti kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, dan semuanya akan merasakan sukacita, akan merasakan bahagia. Jadi adik-adik di rumah, jangan lupa kebaikan Allah membuat kita harus berbuat baik. Nah, mau berbuat baik kepada siapa? Ya, kita berbuat baik kepada mama, kita berbuat baik kepada papa, berbuat baik kepada kakak, berbuat baik kepada adik, berbuat baik kepada bapak ibu guru di sekolah. Pokoknya berbuat baik kepada semua orang. Dan kita bisa rasakan sukacita dan bahagia. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Semuanya duduk manis, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena kami boleh menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Anak-anak yang dari rumah Engkau berkati, supaya mereka juga Tuhan bisa berbuat baik kepada semua orang. Tolong Tuhan supaya anak-anak semakin hari semakin mengenal akan Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga memberkati seluruh orang tua yang ada di rumah, juga Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Dadah. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan kita juga sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil persembahan kita siapkan, kita nyanyikan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu.
Biarlah apa yang sudah kami beri boleh menolong untuk pelayanan kami di sekolah minggu. Berkati mama papa yang bekerja, berkati semua yang sudah memberikan persembahan dan yang belum memberi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggu, tapi jangan pindah ke mana-mana ya. Tetap di sini, kita akan menyaksikan teman-teman yang sudah atau anak-anak yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Oke, mari kita saksikan. Ini dia. Shalom, 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman, alami perkenalkan nama saya Nantana Pembuanan. Hafalan ini Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Selamat hari Minggu. Dadah. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Minggu ini ayat hafalan kita dari Amsal pasal 17 ayat 17. Untuk kelas kecil yaitu 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi untuk kelas kecil, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Khusus untuk kelas besar, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anak-anak, jangan lupa ya kalau sudah dihafal, tolong dikirim di sini ya nomor yang ini. Kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebaikan hati kami diketahui semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Minggu.